Kita lihat dari Elisa. 1 Raja-Raja 19 dikatakan begini. Elisa meninggalkan lembu dan berlari mengikuti Elia. Ya. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Karakter yang pertama yaitu ketaatan. Sama-sama yuk ngomong 2, 3. Ketaatan, ya. Kita sering bilang taat, ayo taat. Udah taat aja deh gitu ya. Udahlah taatlah gitu. Saudara, kata taat itu tidak sesimpel semata-mata kita melakukan apa yang disuruh sama Tuhan. Ketaatan tidak sesimpel semata-mata kita melakukan yang pemimpin suruh kita. Ya, kenapa? Karena definisi ketaatan adalah tindakan dengan segera dan senang hati melakukan segala sesuatu yang diperintahkan, baik itu sesuai keinginan kita maupun tidak. Ya, bagi orang yang suka doa keliling, dikatakan doa keliling Nusantara Call. Doa keliling untuk di daerahmu. Wah, dia semangat saudara. Siap. Ya gitu saudara. Tapi bagi orang yang gak suka doa keliling, aduh, apalagi nih suruh doa keliling. Yang kemarin aja keliling gak ada apa-apa, gak ada hasilnya. Gitu saudara ya. Kenapa? Karena hanya sekedar melakukan karena perintah gitu. Tapi yang namanya ketaatan itu tindakan dengan segera dan dengan senang hati. Kalau ada orang melakukan ketaatan itu tidak dengan segera, ya udahlah besok aja lah. Begitu besok, lusa aja deh gitu ya. Begitu lusa, minggu depan aja deh. Maaf, nggak taat saudara. Karena yang namanya taat, tindakan dengan segera dan dengan senang hati. Ya, melakukan sesuatu yang diperintahkan. Contoh, kalau saudara punya anak, lalu saudara bilang, oke, nak, sekarang gadgetnya taruh, sekarang waktunya belajar. Dia cemberut. Mama bilang, taruh gadgetnya, sekarang belajar. Ya, dia masih cemberut, masih gak mau, masih asik main, gitu ya. Lalu saudara naikkan intonasinya. Nak, mama bilang, taruh gadgetnya. Nah, gitu ya. Terus dia apa? Taruh. Mama, gitu ya. Taruh gadgetnya ke kamar belajar. Tapi senang hati enggak? Enggak. Taat enggak? Tidak. Ya. Jadi ketaatan tuh ada 2 unsur, saudara. Tindakan dengan segera tanpa penundaan. That's obedient. Dan dengan senang hati. Ya. Kalau kita cuma dengan senang hati doang. Misalnya diminta, tolong saudara ya, kita akan kumpul bersama, nanti akan doa bersama ya. Nanti ada doa pengerja jam 10. Siap gitu ya. Jangan lupa hari Minggu jam 10. Siap. Happy deh pokoknya. Wah, puji Tuhan, haleluya. Kita mau kumpul jam 10, haleluya gitu ya. Saudara jam 10 masih di rumah. Setengah 12 baru nyampe. Kira-kira tindakannya dengan segera gak? Walaupun kita dengan senang hati, wah haleluya, ketemu lo, puji Tuhan. Walaupun senang hati, tapi tidak dengan segera. Ada penundaan, itu namanya tidak taat. Ya, jadi ini kalau bicara soal pemimpin, ini gak main-main saudara. Kalau saudara di-upgrade sama Tuhan, ya, untuk menjadi seorang pemimpin yang punya karakter ketaatan, wow, saya percaya Tuhan akan mempercayakan saudara perkara-perkara yang luar biasa. Kenapa? Karena saudara dipercaya dan saudara dilihat Tuhan taat. Amin. Ya, taat saudara. Ya, segera dan dengan senang hati. Sekali lagi 2 unsur ini. Ya, puji Tuhan. Nah, ini yang dilakukan oleh Elia. Dilakukan oleh Elisa. Waktu Elia panggil, dia langsung ninggalin lembunya, ya, dan berlari mengikuti Elia. Sesudah itu dia bersiap, lalu mengikuti Elia menjadi pelayannya. Wow, ya, padahal Elisa itu lagi menunggang atau mengendarai 12 pasang lembu, ya. Kalau saudara
baca di 1 Raja-Raja yang ke-19 ya. Nah, ciri ketidaktaatan. Kadang-kadang kita kan cuma ngelihat sepintas ataupun kita nggak kelihatan. Kita sebagai pemimpin, kita nggak bisa lihat ataupun tidak terlihat jelas ya. Orang-orang yang kita pimpin ini taat atau tidak. Nah, ini ada ciri-cirinya, saudara. Jadi kalau udah ada ciri-ciri kayak gini, itu sudah mulai ada unsur ketidaktaatan ya. Nah, itu kan tadi 2 poin tadi ya. Tindakan dengan segera dan dengan senang hati. Jadi kalau misalnya hanya dengan senang hati tapi nggak segera, nunda, berarti kan nggak taat ya. Nah, dengan ciri ketidaktaatan ini, minimal saudara bisa lihat, bisa tidak segera, bisa juga tidak dengan senang hati. Contoh ya, atau saya sebutkan, ciri orang yang tidak taat adalah keras kepala dan tidak mau diajar. Di depan pemimpin, yes, amin, siap bu, haleluya pak, mantap. Tapi di luar pemimpin atau tidak di depan pemimpin, di belakang pemimpin, ini maunya apa sih nih? Ya, Pastor Benny ini maunya apa sih? Nggak ngerti dah. Ini Pastor Lia nih, Pastor Indri, Pastor Tim ini apa sih? Nggak usah lah. Ngapain sih? Gitu. Ya. Aku enakan mau begini, aku maunya begini. Nah, itu tuh sudah. Ya. Tidak kelihatan, tidak diucapkan, tetapi Tuhan tahu. Ya, waktu kita menjadi keras kepala atau tidak mau diajar. Atau sebaliknya, kekerasan hati. Ya. Waktu kita dikasih tahu, waktu kita diarahkan, oh ya baik, siap, ya kan kayaknya oke ya saudara, kayaknya senang hati gitu saudara, tapi di hatinya nggak bisa, orang lain aja, gue enggak gitu ya, biarin yang lain aja, gue sih enggak, gue nggak bisa, gue nggak mau. Nah itu saudara, ya saya nggak mau, itu biarin aja yang lain gitu. Tapi kalau ditanya gimana, siap, gitu saudara ya. Ini ciri ketidaktaatan ya. Ini level 3 jadi agak ke dalam, saudara. Yang ketiga, ciri ketidaktaatan adalah suka berdalih. Banyak alasannya. Ya. Ditanya, ayo gimana saat teduhnya? Itu loh bu. Itulah. Saya itu kerjanya harus berangkat pagi-pagi bu. Terus lagi banyak tugas-tugas. Apalagi di rumah gak ada pembantu, gak ada yang ngurusin rumah bu. Aduh, repot. Ya. Susah bu bangun pagi bu, susah banget. Ya nantilah kalau sudah ada pembantu, sudah nggak terlalu repot, saya saat teduh lagi gitu. Jadi alasannya banyak itu saudara. Ya, banyak banget alasannya. Tapi itu sudah masuk ciri ketidaktaatan. Hati-hati nih saudara ya. Kenapa? Karena orang taat, dia walaupun ada tantangan, ada hambatan, ada harga yang harus dia bayar, dia pasti akan lakukan karena dilakukan buat Tuhan. Amin. Keempat, kompromi dengan dosa. Ya, artinya ya entah itu melakukan ada ikatan dosa tertentu ya, atau mungkin yaitu pemberontakan di hati ya, ini kan mulai kompromi gitu ya. Nah, yang kelima, ciri ketidaktaatan, bersungut-sungut atau menggerutu baik di depan maupun di belakang. Ya, kalau di depan kan langsung, gimana sih, repot banget sih, rempong deh, masih jadi pengerja kan harus begini, harus doa persiapan lagi, harus gini lagi, doa keliling lagi, puasa lagi, udahlah jadi jemaat aja dah. Ya itu saudara ya, nih bersungguh-sungguh saudara, ya itu ciri ketidaktaatan. Tuhan mau kita di-upgrade terus loh saudara, bukannya Tuhan mau kita mundur, Tuhan mau kita di-upgrade terus. Jadi waktu saudara ada di posisi tertentu, ada dipercayakan tertentu, terus naik. Katakan amin ya. Yang keenam, tidak punya integritas. Ucapan, sikap, tindakan itu gak sesuai dengan hati dan kebenaran. Ya, ucapannya tuh gak sesuai dengan hati. Ya, jadi seharusnya kalau memang saudara lalai, ngomong aja, aduh maaf bu saya lupa. Gak apa-apa kok saudara. Aduh beneran ya lupa gitu ya. Atau aduh minta maaf saya ketiduran gitu. Nggak apa-apa saudara. Asal punya integritas. Jangan kenapa kok nggak ini?
sinyalnya, ya, laptopnya muter-muter gitu ya. Alasannya banyak gitu saudara. Padahal memang lupa gitu ya. Lupa ya bilang lupa, nggak apa-apa ya. Yang ketujuh, ciri ketidaktaatan adalah menentang dan memberontak. Ini sudah level yang paling nyata gitu ya. Langsung bilang, saya nggak mau, saya nggak bisa. Nah itu ya, langsung ya udah ibu aja, bapak aja, atau yang lain aja, saya nggak. Nah itu terang-terangan tuh ya. Ini jelas sudah masuk ketidaktaatan. Ingat, Tuhan lagi cari orang pemimpin yang punya karakter. Yang pertama adalah ketaatan. Nah, yang kedua ini bicara soal penundukan diri. Kalau kita bicara soal pemimpin, maka kita harus tahu bahwa ada pemimpin di atas kita. Semua pemimpin ada pemimpin di atas kita. Ya, setiap gembala itu ada pemimpin lagi di atasnya. Ya, gembala-gembala sidang pun ada pemimpin lagi di atasnya. Seperti itu, ya. Nah, dan paling atas adalah ya Tuhan sendiri gitu saudara ya. Nah, kita harus punya satu karakter penundukan diri, submission, ya. Dikatakan dari Ibrani 13 ayat 17, sama-sama walaupun di mute kita baca 2-3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya, saudara, kalau kita menjadi seorang anak pasukan atau kita jadi pemimpin, dan di atas kita pasti ada pemimpin, dan yang paling top pun ada pemimpin lagi, yaitu Tuhan Yesus, maka bagian kita apa? Taat. Balik lagi kan poin yang pertama, ketaatan saudara, ya. Taat dan tunduk, ya. Tunduk kepada pemimpin. Kenapa? Pemimpin tuh jagain saudara. Pemimpin tuh doain saudara, ya. Bukannya mungkin saudara nggak dengar langsung pemimpin doain saudara, tapi secara menyeluruh pemimpin itu mendoakan kita, menjaga kita. Kalau dia tiba-tiba diingatkan, wih ini kok sudah mulai keluar ya, sudah mulai kendor nih ya, ya. Maka di hati pemimpin tuh tiba-tiba diingetin sama Tuhan. Dan pemimpin mulai berdoa, Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk si A Tuhan, yang Tuhan percayakan dalam pelayanan bersama-sama sebagai tim pelayanan, ya. Mungkin itu gembalaku, kabit, atau tim doa, atau apapun gitu saudara ya. Dia akan ditaruh sama Tuhan untuk mendoakan orang yang dia pimpin. Itulah pemimpin. Nah, biarlah kita tunduk sama pemimpin yang Tuhan percayakan di atas kita, ya. Nah, kita lihat nih, kalau kita nggak tunduk gimana? Wah, susah nih Bu, pemimpin saya nih kurang kompeten Bu, ya. Umurnya aja saya lebih tua dari pemimpin saya, ya gitu saudara ya. Wah, pendidikannya apalagi Bu? Saya PDT, dia PDM aja baru Bu, gitu ya. Wah, dari sisi kuliahnya apalagi Bu? Saya S1, dia SMA aja cuma lulus SMA Bu, gitu ya. Saudara ingat ya, seorang pemimpin siapapun dan berapapun, saudara jangan lihat pemimpin itu berdasarkan umur, jabatan, ya, ataupun maksudnya dari sisi pendidikannya dia, latar belakangnya, ekonominya, apapun bukan. Waktu engkau lihat pemimpin, engkau lihat apa? Pengurapan Tuhan ada atasnya. Dia boleh lebih muda dari saudara, pemimpin. Dia mungkin secara di kotamu dia lebih baru. Saudara mungkin sudah lama di kota itu, sudah lahir di kota itu, ini pendatang di kota itu, ya. Tetapi kalau kita punya penundukan diri kepada pemimpin, itu karena kita respect sama Tuhan yang mengurapi dia jadi pemimpin. Ya, ini kuncinya. Jadi, kenapa kita harus tunduk pada pemimpin? Itu bukan karena usia atau apapun, karena kita tahu ada pengurapan Tuhan atas dia. Amin, ya. Jadi, waktu saudara menundukkan diri kepada seorang leader karena pengurapan Tuhan, Tuhan menetapkan dia sebagai pemimpin. Saya percaya ada reward yang Tuhan akan berikan juga buat kita.
karena kita menjadi seorang yang tunduk kepada otoritas di atas kita. Yang mengerti lambaikan tangan, katakan amin ya. Nah, sekarang kalau kita nggak menundukkan diri sama pemimpin, gimana dong? Ya, yang pertama, tidak ada perlindungan. Tidak ada perlindungan. Artinya apa? Mudah untuk ngalamin serangan dari iblis. Saudara, ini ada satu video klip yang sangat memberkati. Contoh tentang menundukkan diri. Ini ada burung hantu, saudara ya. Ada burung. Nah, dia ngalami kehujanan, ada tantangan, ada serangan. Waktu dia masuk di dalam tudung, cover, otoritas, dia aman, saudara. Begitu dia mau keluar sedikit, lihat serangannya, hujannya ada. Nah, dia keluar, ada serangan. Nah, dia coba cari cover. Cari tudung yang lain. Nah, itu dia. Sekali lagi ya, saudara ya, cuman 37 detik kok. Ya. Jadi ini contoh daripada orang yang penundukan diri, keluar dari penundukan atau tudung dari itu. Jadi setiap kali dia keluar, kakinya sedikit pun lihat ada serangan-serangan yang ada. Jadi yang paling aman adalah pemimpin. Oke, puji Tuhan. Sampai sini yang jelas lambaikan tangan. Haleluya. Ya. Jadi ini hal yang penting, saudara. Yang kedua, apa dampaknya kalau kita tidak punya penundukan diri? Tidak ada pertumbuhan rohani. Kenapa ya? Kayak tadi itu, ya, mengalami banyak tantangan, banyak serangan gitu ya. Lalu yang kedua, nggak punya iman yang kuat. Karena saudara bingung, saudara mau dibawa payung mana? Begitu saudara menyatakan, saya mau komit di sini, saya mau dalam pengcoveran atau dalam kepemimpinan seseorang, maka saya percaya iman kita akan kuat. Kenapa? Saudara dapatkan makanan rohani, saudara dapatkan guidance, saudara dapatkan visi, saudara dapat tuntunan Tuhan. Ya, kalau saudara bilang, oh saya nggak perlu itu, saya rasanya udah kuat-kuat sendiri, engkau mau keluar, ya tadi contohnya gambar video tadi gitu saudara ya, kelihatannya seolah-olah kita tetap bisa melakukan aktivitas pelayanan, tetapi sesungguhnya iman kita tidak tumbuh dengan kuat. Ya, dan yang bahaya tidak ada tuntunan yang jelas. Ya, saudara bias, saudara bingung. Kayaknya ini nih, tapi kok ada ini ya, ada itu ya, gitu ya. Gampang teralihkan fokusnya. Dan yang kita nggak bisa menang melawan iblis. Kenapa? Karena Yakobus 4 ayat 7 katakan, tunduklah kepada Allah, termasuk tunduk kepada otoritas yang Tuhan berikan, dan lawanlah iblis. Jadi jangan coba-coba melawan iblis kalau kita tidak tunduk kepada Allah dan otoritas yang Tuhan berikan. Ya, siapa otoritas yang Tuhan berikan? Ya, pertama, kalau kita istri itu suami, saudara. Ya, kalau kita orang tua belum menikah, kita anak belum menikah, orang tua, saudara. Di tempat saudara bekerja, saudara ada atasan saudara. Ya, di pelayanan kita punya gembala, kita punya pemimpin. Saudara sebagai misalnya tim pujian penyembahan, ada kabit pujian penyembahan, saudara juga harus submit di situ. Saudara nggak bisa bilang gini, saya cuma tunduk sama gembala saya. Walaupun saya tim doa, saya nggak tunduk sama kabit doanya, kadep doanya. Saya lebih peka kok dari dia. Ya, saya lebih sering doa keliling daripada dia. Nggak bisa, saudara. Saudara tunduk bukan karena kita lebih, tapi karena pengurapan Tuhan. Tuhan taruh atas kabit, atas kadep. Amin. Atas gembala kita. Amin. Ya, jadi seperti itu. Ya, tadi contoh-contohnya cukup jelas. Jangan peperangan ini Yakobus 4 ayat 7, ya kita nggak bisa menang melawan iblis. Kenapa? Karena kalau kita tidak tunduk kepada Allah, termasuk pada otoritas yang Tuhan berikan. Ya,
baru kita lawan iblis. Baik. Nah, yang ketiga, karakternya adalah hati dan sikap hamba yang melayani. Loh, kan kita kan leader, servanthood leadership gitu ya, kepemimpinan yang berhati hamba. Nah, cirinya gimana nih seorang yang punya kriteria sebagai pemimpin? Itu seorang hamba yang melayani pasti punya kerendahan hati. Artinya kita bisa bergaul, kita bisa berhubungan dengan dia. Kalau rasanya pemimpin tuh jauh banget, ya kita sulit untuk ngomong, kita sulit untuk discuss. Ini pertanyaan juga gitu saudara ya. Nah, kerendahan hati adalah suatu ciri bahwa ya orangnya mau belajar gitu saudara ya. Nah, mau berkomunikasi, mau dengar masukan dan selanjutnya. B, fokus hanya untuk melayani, nggak ada yang lain. Kita nggak ada tugas, nggak ada target-target tujuan-tujuan yang lain. Pokoknya hanya untuk melayani. Ini harusnya kita miliki. Lalu kita punya belas kasihan sama jiwa-jiwa. Ya, belas kasihan kepada jemaat, kepada pengerja yang lain. Ya, kalau saudara gembala cabang atau gembala kul, saudara punya belas kasihan sama domba-domba yang dipercayakan. Ya, tidak menuntut upah dan hak. Ya, jadi kita nggak bisa bilang, wah kalau saya melayani nanti saya dapat apa? Gitu. Nggak dapat apa-apa di bumi, nggak apa-apa saudara, asal dapat hati Tuhan yang disenangkan. Amin. Ya, jadi nggak ada gitu. Lalu tidak menuntut dihormati dan dihargai. Saya melayani di situ, wah udah berapa minggu tuh. Gembalanya salamin saya aja enggak. Pengerja yang lain juga cuekin saya. Ya, apalagi itu tuh staff full timernya jutek-jutek sama saya. Mohon maaf, ini nggak ada di sini contoh saudara ya. Kita nggak nuntut dihormati saudara. Hamba itu keset. Tahu keset ya? Keset itu loh, ya yang buat keset kaki itu ada tulisannya welcome gitu ya. Hamba tuh keset saudara, ya hamba itu nggak perlu dihormati dan dihargai. Yang penting Tuhannya disenangkan, ya itu. Tidak mencari atau mengejar reputasi, popularitas. Wah ini mumpung nih ya di era sekarang serba online. Nah, gimana nih caranya nih? Viewersnya banyak, followersnya banyak. Supaya apa? Supaya terkenal. Enggak, saudara. Ya, motivasi kita nih kalau hamba yang mau melayani adalah hanya tuannya disenangkan. Katakan amin. Ya, saya ingat banget satu hari saya ketemu dengan seorang namanya Rahasia. Lalu dia nanya gini sama saya. Kotanya juga rahasia. Bu Indri saya mau tanya dong. Pastor Indri saya mau tanya. Oh iya Pak, kenapa? Saya bilang, kalau untuk ikut KOM 100, syaratnya apa? Gitu ya. Oh kalau ikut KOM 100, syaratnya ya isi formulir, beli buku, ya belajarlah baik-baik. Saya bilang gitu. Oh iya. Kalau habis KOM 100 ada pelajaran apa lagi? Ya KOM 200 Pak, saya bilang. Oh, habis KOM 200, KOM 300. Lah, emang KOM sampai berapa ribu gitu saudara ya? Itu wah saya sampai mau ketawa gitu saudara. Enggak Pak, cuma sampai 400. 400 pun khusus gembala saya bilang. Oh iya. Kalau udah ikut KOM, apakah saya bisa PDP? Ini true story loh saudara. Saya mulai kaget. Tadi rasanya dia baru mau jadi pengerja, mau daftar KOM 100, tapi udah nanya PDP saudara. Lalu saya bilang gini, maaf Pak, untuk PDP jalurnya beda. Itu Bapak melayani selama 3 tahun, Bapak dinilai efektif, maksimal, Bapak dipercayakan, dipromosikan oleh gembala, direkomendasikan untuk ujian, diklat, dan sebagainya. Oh iya. Lalu dia nanya lagi saudara, habis PDP Bu, itu berapa tahun ya Bu untuk PDM? Wih, curiga loh saya. Ya gini Pak, menurut aturan BPP yang ada, GBI yang ada, 4 tahun minimal PDP baru bisa naik PDM Pak. Oh 4 tahun ya Bu ya. Nah kalau udah PDM nih Bu, berapa tahun Bu bisa PDT? Waduh, saya pikir tadi nanyanya baru syarat KOM 100 saudara ya.
Tapi udah nanya sampai PDT loh. Saya bilang gini, Pak, mohon maaf ya Pak. Tadi kan Bapak nanya soal pendaftaran Kom 100. Bapak daftar dulu deh Kom 100. Karena nanti habis Kom 100 Bapak jadi pelayan dulu deh. Jangan nanya jauh-jauh jadi PDT. Saya bilang. Tapi buat saya jadi kaget gitu saudara. Ternyata dia memikirkan jenjang-jenjang dan karir-karir dalam pelayanan. Yang maaf, harusnya kita fokus cuma nyenengin Tuhan. Ada waktunya nanti Tuhan yang angkat dan promosikan kita. Yang setuju lambaikan tangan, katakan amin, haleluya. Ya, jadi saya bilang sama dia, udah Pak, Bapak daftar Kom 100 dulu deh, gitu ya. Nah, setelah beberapa waktu saya pelayanan lagi di tempat itu, lalu saya tanya sama pengerja dan gembala yang ada, kayaknya kemarin ini ada bapak yang tipenya cirinya gini. Mau daftar Kom 100, jadi nggak dia daftar? Wah, mana Bu? Udah keluar Bu. Nggak jadi, pengerja aja nggak jadi. Waduh, saya bilang kok bisa ya? Gitu ya. Kenapa saudara? Karena motivasinya bukan melayani. Motivasinya mungkin reputasi. Keren kali ya kalau udah pastor, udah PDP, PDM, PDT gitu ya. Kayaknya oke banget kali ya. Padahal itu tanggung jawab moral sendiri loh saudara. Bukan buat keren-kerenan ya. Nah di sini murnikan pelayanan kita. Memang benar-benar kita mau melayani ya. Dengan kerendahan hati. Nggak nuntut upah atau hak ya. Kalau saya melayani praise and worship di gereja A, saya nanti pulang, nasi kotaknya komplit loh Bu. Ya, belum lagi biasanya minumannya begini, ada lagi tambah itu, ada berkatnya, ada ininya. Nah, kalau melayani di gereja yang situ gimana? Nah, saudara, kita nggak nuntut hak, nggak nuntut upah, ya. Dan upah dan hak itu bagian Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan ada yang hitung-hitungan, melayani, pure melayani, ya. Yang mau katakan amin, haleluya. Baik. Nah, yang keempat adalah takut akan Tuhan. Fear of God. Karakter ini penting saudara. Kenapa? Karena ini satu sikap hati, bertindak hati-hati, menjaga kekudusan sesuai kehendak Tuhan dan kebenaran. Ya, orang yang takut akan Tuhan, dia sendirian, dia di depan banyak orang, standarnya sama. Itu dia takut akan Tuhan. Ya. Kalau dia tidak takut akan Tuhan, dia sendirian, dia seenak-enaknya. Di depan orang, kayaknya angkat tangan, kayaknya gimana gitu ya. Ya, kayaknya sopan banget, saudara-saudara gitu ya. Wah, kalau dia nggak takut akan Tuhan, begitu di sendirian, wah nontonnya nggak karuan, buang waktu sembarangan, ya apa-apanya, wah nggak ada standar kekudusan. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, kita tahu kita respect akan hadirat Tuhan. Amin. Ya, sekalipun orang nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Amin. Saudara ya. Jadi waktu kita misalnya tim praise and worship, contoh ya saudara ya, kalau dia takut akan Tuhan, sekalipun dia tidak tugas di mimbar, dia lagi jadi jemaat nih, maksudnya lagi nggak tugas PW, dia di jemaat, harusnya dia tetap ujian penyembahan nggak? Yes. Tapi kalau dia ada orang yang nggak takut akan Tuhan, ya, wah, WL-nya udah nggak enak nih, musiknya juga fals nih, ya, waktu dia tidak tugas, dia jadi jemaat, dia nggak nyanyi, saudara. Atau tepuk tangan ya asal-asal doang. Mohon maaf, nggak takut sama Tuhan tuh. Kalau kita takut akan Tuhan, respect akan Tuhan, kita tahu hadirat Tuhan, kita mau angkat tangan, itu bukan karena dilihat orang, karena kita memang respect sama Tuhan. Kita mau tepuk tangan, kita mau all out bersorak. Kenapa? Bukan karena dilihat orang, tapi karena kita mau nyenengin Tuhan. Katakan amin. Ya, ini penting saudara. Ya. Seorang leader harus punya integritas. Seorang leader harus jadi teladan, ya, yaitu dengan kita salah satunya takut akan Tuhan. Mata kita tertuju sama Tuhan, ya hormat akan Tuhan, nggak kompromi sama dosa. Saya percaya orang-orang yang takut akan Tuhan, dia akan hidup kudus, dia akan hidup benar, ya, dia akan dengar apa yang memang harus didengar.
Dia akan tonton apa yang memang layak atau baik ditonton. Ya nggak sembarangan. Ya, Puji Tuhan. Sampai sini yang mengerti lambaikan tangan. Katakan amin. Haleluya. Baik. Nah, kriteria yang kedua, kalau yang pertama tadi karakter, jadi 3C. C pertama karakter, maka C yang kedua adalah komitmen, saudara. Ya, jadi bukan orang itu bisa apa dulu, wah punya fasilitas, bisa main musik, bisa khotbah, bisa apa, bisa ini, bisa itu, ada tempat dan punya tempat, punya ruko misalnya atau apa. Bukan. Pertama itu karakternya dulu, ya. Yang kedua, contoh dari Elisa adalah komitmennya. Dari 2 Raja-Raja 2, kita tahu bagaimana Elisa ini diuji komitmennya, ya. Dia ikut Elia ke Gilgal. Waktu kita tahu di Gilgal itu adalah proses penyunatan hati, saudara. Ya, proses penyunatan hati itu di Gilgal. Bangsa Israel sebelum masuk tanah Kanaan berhenti di Gilgal, disunat. Ya, Gilgal bicara menanggalkan ego, ya, menanggalkan ambisi, menanggalkan kedagingan, menanggalkan hal duniawi. Itu di Gilgal. Nah, lulus nggak? Ya, saudara, lulus nggak komitmennya waktu kita diproses di Gilgal? Jangan sampai waktu kita diizinkan diproses masalah hati, kita nggak lulus. Diproses masalah ambisi, apalagi nggak lulus. Kita punya ambisi-ambisi ya, kayak tadi daftar Kom 100 saja belum, udah nanya PDT dan akhirnya ya nggak daftar dan hilang gitu, saudara ya. Nah, komitmen yang kedua ujiannya adalah di battle. Gimana keintimannya? Battle itu bicara tentang rumah Tuhan. Yakub bertemu dengan Tuhan, ada tangga, malaikat turun naik, itu di battle. Elia pergi ke battle, Elisa mengikutinya. Ini ujian komitmen di battle. Bicara bagaimana komitmen dia dengan keintiman sama Tuhan. Dia jaga saat teduhnya nggak bolong. Ya, dia jaga ya perjumpaan pribadi sama Tuhannya tiap hari, doa, pujian, penyembahan. Ya, dia jaga pada waktu masuk hadirat Tuhan, merindukan kemuliaan Tuhan. Itu ujian di battle. Ya, kalau udah mulai on off, ya bolong-bolong saat teduhnya, nah itu tanda tanya tuh saudara, komitmennya gimana gitu saudara ya. Nah, yang ketiga ujian komitmen itu di Yeriko. Yeriko itu bicara soal peperangan rohani. Bagaimana waktu ngadepi tembok Yeriko, kita mundur apa enggak? Kita nyerah apa enggak? Bangsa Israel dipimpin oleh Yosua mengitari tembok Yeriko 1 hari 1 kali selama 6 hari. Hari yang ketujuh dia mengitari berapa? 7 kali. Total 13 kali ya. Lewatin tembok Yeriko. Begitu 13 kali dia bersorak, temboknya rubuh. Kadang-kadang kita nih di ujian komitmen ya. Dikasih ujian untuk komitmen sama Tuhan. Begitu ada tantangan udah putus asa. Ya, begitu ada masalah udah mundur gitu ya. Kita nggak bisa komitmen. Nah, kita nggak masuk nih dalam kriteria leadership victorious warrior gitu saudara. Tetapi kalau sudah ada tantangan, saudara tidak putus asa, saudara tetap maju, saudara tetap berperang, ada hambatan apapun, saudara terus ngalamin, rebut kemenangan. Saya percaya kita menjadi orang yang punya komitmen. Amin. Yang keempat adalah ujian komitmen di Sungai Yordan. Sebelum Elia naik ke surga, setelah dari Yeriko, Elia ke Sungai Yordan, saudara. Sungai Yordan menggambarkan bagaimana kita memegang janji Tuhan dan berjuang sampai terobosan itu terjadi. Kadang-kadang kita bisa terima janji Tuhan, tapi berjuang sampai terjadi terobosan nggak semua orang bisa. Ya, begitu udah lama, kok nggak terjadi terobosan ya? Kok begini-begini aja ya? Bosen juga ya? Ya, kok kayak gini ya? Nah, dengar saudara, itu bisa membuat orang jadi mundur. Tetapi Elia, dia seberang, dia ada di Sungai Yordan, sampai dia nyebrang. Elia padahal bilang sama Elisa, kamu tinggal aja di sini ya, nggak usah ikut. Tapi Elisa bilang apa? Saya mau ikut. Ini bicara ujian komitmen, megang janji Tuhan, terus sampai Sungai Yordan terbelah dan mereka ngalamin kemenangan terobosan.
Gak gampang, saudara. Tetapi apa yang terjadi waktu Elisa lolos untuk setiap komitmen yang ada dengan karakternya. Tadi kan ilustrasi yang pertama soal karakter. Apa yang terjadi? Elisa ditanya sama Elia, kamu minta apa? Elisa bilang, aku minta 2 bagian rohmu. Elia bilang, yang kamu minta susah. Tapi kalau kamu bisa lihat aku naik ke surga, itu berarti Tuhan memberikan kepadamu. Dan puji Tuhan, karena lulus ujian komitmen, menanggalkan ego, kedagingan, hal-hal duniawi, disunat ya secara hati di Gilgal, lewat lagi di battle, nggak bolong-bolong, intim, konsisten, ya. Lalu kemudian di Yeriko ada tantangan, berjuang terus sampai menang, tidak mundur, ya. Lalu yang keempat, di Sungai Yordan mereka bisa menyeberangi. Maka waktu Elia naik ke surga, jubahnya itu jatuh dan Elia dapatkan. Alkitab berkata, Elisa menerima double portion, ya, double portion anointing. Nah, ini dia saudara. Yang ketiga, setelah tadi bicara soal komitmen, Elisa itu yang ketiga itu dia punya kompetensi. Jadi 3C. Karakter, komitmen, dan kompetensi. Ya, kompetensinya apa? Di 1 Raja-Raja 19, Elisa tuh bisa mengendarai 12 lembu loh. 12 pasang lembu. Jadi lembu-lembu disusun, kerbau-kerbau itu disusun 12 pasang. Dan dia mengendarainya. Ya, biasanya kalau membajak itu mungkin sepasang lembu udah cukup, saudara. Tapi ini sampai 12 pasang. Berarti Elisa punya kemampuan memanage, mengkoordinasi itu di atas rata-rata. Ini kompetensinya, ya. Dan yang kedua, dia punya kemampuan pendekatan, komunikasi. Terbukti selama dia melayani, ketemu janda Sarfa, ya, ini Elia, ya. Dia ketemu sama orang-orang dalam pelayanannya, ya. Dia ketemu sama Naaman, Elisa ketemu Naaman, ya, yang adalah jenderal. Dia mampu punya pendekatan, social skillnya, ya, communication skillnya. Ini kompetensi, saudara. Dan yang luar biasa, Elisa menjadi alat saluran mujizat Tuhan 16 kali. Kalau Elia 8 kali, Elisa 16 kali. Wow, dahsyat, saudara. Ya. Ini kompetensi yang Tuhan berikan. Jadi kriteria pemimpin itu 3. Karakter dulu, ya, jangan dibalik ya. Komitmen, kompetensi. Ya, seperti itu. Nah, sebenarnya ada satu yang paling berkandidat menjadi nabi yang luar biasa, yaitu Gehasi, saudara. Ya, kenapa Gehasi ini pelayannya Elisa? Jadi sudah bisa bayangin kalau Elia punya pelayannya Elisa, Elia ini melakukan mujizat 8 kali, Elisa 16 kali, 2 kalinya kan, ya, double portionnya kan. Kalau Gehasi sungguh-sungguh punya karakter yang bagus, komitmen yang oke, Gehasi berpotensi menjadi nabi yang luar biasa. Kalau dia minta minta double portion anointing dari Elisa, bisa melakukan 32 mujizat. Karena Elisa aja 16. Tetapi maaf, karena karakternya Gehasi, komitmennya Gehasi itu tidak qualified. Ya, apa yang terjadi? Dia gugur, dia kandas, dia kena kusta. Ya, panggilan Tuhan dalam dirinya batal. Kenapa? Motivasinya salah. Waktu satu hari Naaman yang kusta datang ke Elisa untuk ditahirkan kustanya, Elisa nggak mau ketemuin. Elisa cuma bilang gini, kasih tahu ke Naaman, Gehasi tolong kasih tahu, masuk Sungai Yordan 7 kali, kustanya hilang. Akhirnya Naaman lakukan dengan berat hati. Benar, saudara, mujizat terjadi, kustanya hilang. Ya, makanya kalau kita ke Sungai Yordan, ke Israel, maka ada yang namanya pentahiran seperti Naaman, masuk 7 kali, saudara, ya.
Ada yang konfirmasi atau peneguhan baptisan selam, ya itu peneguhan. Tetapi ada yang sudah baptis selam dan sekarang dia lakukan adalah pentahiran. Kita masuk 7 kali sama-sama biasanya seperti itu di Sungai Yordan di Israel. Nah, seperti Naaman. Setelah Naaman sembuh dari kustanya 7 kali masuk, lalu Naaman ngomong sama Gehasi, nih Gehasi upahnya buat Elisa. Elisa bilang nggak mau, ya. Lalu Gehasi harusnya kan dikembaliin kan, ya, dikembaliin ke Naaman. Tapi Gehasi mengingini upah tersebut, ya. Motivasinya sudah salah, saudara. Apa yang terjadi? Kustanya Naaman pindah ke Elisa. Elisa batal jadi nabi yang harusnya terima double portion 32 kali mujizat. Bahkan panggilannya batal karena karakter dan motivasinya salah. Maaf, saudara jangan terlalu senang kalau saudara tahu panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Tapi bangun karaktermu, bangun komitmenmu, bangun kompetensimu. Supaya saudara siap benar-benar masuk di dalam destiny Tuhan, di dalam panggilan Tuhan. Tidak kandas seperti Gehasi. Amin. Haleluya. Ini peringatan buat kita, saudara ya. Haleluya. Nah, oleh karena itu, bicara motivasi, yang pertama adalah jangan sampai kita punya motivasi yang salah menjadi pelayan Tuhan ataupun memimpin. Motivasi yang salah apa? Wah, saya mau melayani supaya apa? Supaya saya bisa mempengaruhi orang. Ya, wah ini mumpung saya mau mempengaruhi dia nih, atau saya dipengaruhi sehingga pada waktu orang itu tidak bisa memberikan pengaruh yang baik, kita sudah tidak melayani lagi, gitu ya. Ini motivasi yang salah. Lalu yang kedua, motivasi yang salah adalah mencari pujian, mencari hormat manusia. Wah, saya kurang dihargai di sini. Ya udahlah, ya saya nggak dianggap atau gimana gitu ya. Wah, karir pelayanannya udah mentok nih, cuma begini aja nih, nggak bisa naik lagi. Wah, saya coba cari tempat lain deh. Nah ini motivasi yang salah. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan emosional, ya. Wah, puji Tuhan, saya bisa melayani. Wah, saya rasa happy banget nih, karena yang saya rindukan nih tersalurkan, gitu ya. Saya kok rasanya bisa diterima, gitu ya. Nah, saudara ingat, kita tujuan melayani bukan untuk faktor-faktor yang seperti ini. Bukan juga untuk cari otoritas, kekuatan, ya apalagi maaf cari nafkah, bukan. Tetapi motivasi kita melayani, pertama, melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Makanya saudara harus dengar dengan baik. Saudara harus tahu Tuhan suruh saudara kemana. Tuhan suruh saudara lakukan apa. Ya, harus jelas dan itu murni, pure, tanpa ada sedikit pun ya 1 derajat pun 1 persen pun hal-hal dari motivasi yang salah ini, saudara. Hati-hati ini, ya. Nah, yang kedua memuliakan Tuhan. Artinya, aduh saya nggak boleh ambil sedikit pun kesombongan. Kenapa? Karena semua karena Tuhan. Kalau nggak Tuhan apa kita bisa? Nggak bisa, saudara. Ya, seorang pendoa kalau nggak dari Tuhan mana bisa, kita nggak diurapi doa kita. Kalau seorang penyanyi, pemuji penyembah, pemain musik misalnya, pengkhotbah, pengajar, gembala, apapun pelayanan kita, ya kalau bukan Tuhan yang memampukan, kita nggak bisa apa-apa. Makanya harus jelas kemuliaan hanya buat Tuhan, hanya buat Tuhan yang disenangkan, ya nggak ada untuk kebanggaan diri kita. Wow, saya merasa lebih loh dari yang lain karena saya punya calling seperti ini, saya melayani seperti ini. Enggak, ya. Lalu mengasihi Tuhan, saudara seiman. Wow, karena benar-benar karena cinta Tuhan. Makanya kan waktu Tuhan memulihkan Petrus, Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Do you love me more than anything? Kenapa Tuhan nanya itu sampai 3 kali? Karena Tuhan mau mastiin Petrus itu, ya Simon Petrus itu, dia kembali sama Tuhan tuh karena apa? Karena mengasihi Tuhan atau apa? Ya, lalu Tuhan kembali ingatkan, gembalakanlah domba-dombaku, ya, mengasihi saudara seiman.
Yang kelima, kasih Kristus jadi dasar dan mendorong kita. Jadi kita melayani kenapa? Wah, supaya dipuji. Salah. Ya, supaya orang, wah bagus loh kamu kalau melayani oke banget. Bukan. Tapi karena kita cinta Tuhan. Karena kita rasakan kasih Tuhan. Maka kita mau lakukan itu. Maka dimanapun saudara ditempatkan, tantangan apapun yang ada di sananya, bahkan saudara mungkin ngalamin berbagai situasi yang gak enak. Tuhan izinkan ada gesekan satu dengan yang lain. Engkau tidak mundur karena motivasi kita. Bukan karena si A, si B, ya, bukan karena pemimpin, bukan karena apapun, tapi karena Tuhan. Amin. Haleluya. Ini motivasi yang benar. Nah, refleksinya saudara, nanti ada link absen. Nanti refleksinya saudara isi bagaimana motivasi pelayanan saudara. Ya, saudara boleh isi mau yang sebagaimana jujur saudara ya. Mungkin saudara bilang, iya pada awalnya saya cuma ikut-ikutan diajak temen, saya nggak enak. Tapi akhirnya saya menemukan misalnya bahwa memang saya mau menyenangkan Tuhan karena Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup saya, misalnya begitu. Lalu yang kedua, karakter apa yang masih harus dikembangkan? Mungkin saudara bilang, wah karakter ketaatan nih, saya masih menunda-nunda untuk taat gitu ya. Atau saya lakukan ketaatan ya kadang cemberut, kadang-kadang agak bete gitu ya. Misalnya seperti itu ya. Saudara bisa nanti isi ada linknya, tapi ini pertanyaan yang untuk refleksi kita. Baik, puji Tuhan. Haleluya.